Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diana Putri Suharli dari jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Ya udah, kita lanjut aja. Yang akan kita bahas kali ini outline-nya adalah pengenalan IP address dan subnetting, IP public dan IP private, classful dan classless addressing, kasus subnetting, ada konsep block subnet, juga ada konsep switch dan router. Lanjut kita ke yang pertama, pengenalan IP address dan juga subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas. Nama pada perangkat atau identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Jadi, singkatnya IP address itu adalah identitas perangkat atau nama dari suatu perangkat IP address dibagi menjadi dua versi. Ada versi V4 dan ada juga versi 6. IP versi 6 dan IP versi 4 ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah IP versi 4, guys. Di IP versi 4 ini ada 4 octet yang di setiap octetnya ada 8 bit. Dan di IP versi 4 ini juga ada yang dinamakan prefix atau subnet mask. Kedua hal tersebut adalah hal yang sama, bedanya prefix digunakan di MikroTik, sedangkan subnet mask digunakan di Cisco. Biasanya, penempatan prefix ini ada di belakang octet keempat, di sini ya, ini nih. Atau di octet terakhir juga, ini di sini. Ada 256 IP yang bisa kita gunakan. Lanjut ke subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP atau IP classes. Ada IP kelas A, kelas B, dan juga kelas C yang sudah diatur. Nah, ini tuh contohnya ya, guys. Ini bisa dilihat di sini. Lanjut, kita masuk ke IP address private dan juga public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya. Maka, secara tidak sadar, kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Nah, IP private juga terdapat kelas-kelas IP seperti kelas A, kelas B, kelas C. Sebagai gambaran network address translation, ada beberapa device yang bisa dihubungkan ke switch atau ke router. Lalu dari router terjadilah proses NAT dan router terhubung ke ISP. Jadi alamat IP private bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai network address translation. Mohon maaf ada yang salah. Atau NAT ya, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan suatu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Maaf, yang ini salah ya teman-teman. Ini tuh bukan ini terusnya translation. Ini juga menggunakan ini salah ya teman-teman.
Maaf. Lanjut kita ke address private dan juga public. Ini. Sorry, bentar. Ini. IP address private itu adalah alamat IP yang digunakan pada jaringan kabelan. Kalau IP address public adalah alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya public DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Nah, di sini tuh ada dua contoh alamat IP. Yang ini tuh ada IP kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan juga kelas E. Tapi yang digunakan sekarang itu hanya sampai kelas C. Yang kelas D dan E juga udah tidak terpakai. Nilai oktet pertamanya yang kelas A, dari 0 sampai 127, subnet masknya 255.0.0.0/8. Kelas B dari 128 sampai 191, subnet masknya 255.255.0.0/16 ya, CIDR-nya. Kelas C 192 sampai 223, subnet masknya 255.255.255.0/24. Kalau yang ini satu lagi, ini public, yang ini private atau kebalik? Bentar. Ya, maaf kalau kebalik ya. Ini yang kelas A-nya itu dari alamatnya dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Default subnet masknya 255.0.0.0. Yang kelas B-nya 172.16.0 sampai 172.31.255.255. Default subnet masknya 255.255.0.0. Kelas C-nya 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Ada default subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kita lanjut lagi. Sebelumnya tadi ada sedikit kesalahan di dalam videonya, jadi kita lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai subnet mask. Prefix ini biasanya digunakan di MikroTik, sedangkan subnetting digunakan di Cisco. Sebenarnya sama saja ya, karena mereka itu penentu jumlah IP yang akan kita pakai. Lanjut ada IP network. IP network adalah tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Lalu ada IP broadcast atau alamat IP yang digunakan untuk mengirimkan informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN. Lanjut, yang terakhir ada IP range yang biasa digunakan sebagai sebagai jarak IP yang bisa kita gunakan lah ya. Pokoknya jarak IP lah ya. Sebagai ilustrasi, kita akan pakai IP network untuk IP network sebagai kampung durian runtuh atau sebagai identitas, sedangkan IP broadcast sebagai Pak RT-nya atau yang memberikan informasi kepada warga kampung durian runtuh. Sekarang kita akan coba menghitung mencari IP. Nah, ini kita kasih aja IP-nya 172.16. Ini yang akan kita cari. Ini slash berapa?
kita akan cari prefiksnya. Untuk mencari prefiks ini, kita harus tahu berapa banyak user yang membutuhkan IP. Kita kasih contoh aja 12 PC atau 12 user yang membutuhkan IP. Atau ya yang membutuhkan IP, contohnya kita pakai yang 12 PC. Pangkat berapa yang menghasilkan atau yang kurang lebih dari 12? Itu ada di 2. Pangkat 4 sama dengan 16. Jadi kita ambil prefiksnya, berarti 32 dikurangi 4 sama dengan 28. Jadi ini tuh slice, jadi prefiksnya 28. Nggak bisa ya? Jadi berarti. Nah, kita cari total IP. Total IP-nya berarti 2. Keyboard saya tidak ada pangkat, jadi kita pakai ini aja ya. 2 pangkat 32 dikurangi 28 atau ini ya. 32 itu dari sini, 28 itu dari prefiksnya. Jadi 32 dikurangi 28 sama dengan 16. Sudah begitu, kita cari subnet masknya. Subnet masknya berarti 256 dikurangi total IP. Sama dengan 240. Sama dengan yang ini 240. Nah, jadi ini tuh sama dengan 255 240. Nah, ini subnet masknya. Lanjut kita ke IP networknya. Networknya itu 0, 16, 32. Sedangkan IP broadcast-nya biar nggak berjauhan, dikurang gitu ya, jadi 15. Ini tuh bukan 0 guys, ini tuh bukan 10. Maaf. Ini 16, 32. 0, 16, 32. Yang ini dikurangi 1, 16-nya jadi 15, 32-nya dikurangi 1, jadi 31. 31, yang ini kita jadi ini tuh selanjutnya tuh ini 48 ya guys ya. 48 kurangi lagi jadi 47 itu. Seterusnya 47 gini. Nah, sekarang IP range-nya 172.16 10.15.
IP hostnya 172.10.14. Nah, begini guys. Mohon maaf kalau kurang dimengerti, tapi kurang lebih seperti ini cara penghitungnya. Oke, lanjut. Kita selanjutnya ke konsep blok subnet. Blok subnet ini tuh diibaratkan tuh seperti ruangan. Maaf ya teman-teman, ini banyak yang salah dari konsep ininya. Ini salah ya teman-teman, maaf. Jangan dilihat. Kelihatan sih, maaf ya teman-teman. Jadi diibaratkan seperti ruangan, setiap blok subnet Delvault tidak bisa ping komunikasi. Atau kumpulan PC yang berada pada satu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Maksudnya kayak gimana? Jadi kita ibaratkan ada gedung dengan 3 lantai. Satu lantai menggunakan blok subnet ke-1, lantai kedua menggunakan blok subnet kedua, lantai 3 menggunakan blok subnet ke-3 juga. Maaf, lalu di dalam setiap lantai terdiri dari beberapa device. Atau kalau suatu lantai memakai blok subnet yang sama, mereka bisa aja tuh saling berkomunikasi. Tapi sayangnya antara lantai 1 dan lantai 2, lantai 3 tidak dapat berkomunikasi, tetapi bisa kita beri jalan alternatif atau konfigurasi VLAN atau switch, bisa juga di router. Jadi seperti ini. Jadi kumpulan PC yang berbeda pada satu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu konsep blok subnet. Seperti itu. Maaf kalau kurang dimengerti. Lanjut. Nah, ada IP versi 4 delivery type. Ini tuh ada unicast one-to-one communication. Jadi contohnya dari sini, dari device ini ya, dari sini. Ini tuh nggak langsung ke sini, jadi cuma satu kan one-to-one, jadi dari satu ke satu. Kalau multicast one-to-many communication itu dari sini, ini cuma bisa ngirim ke beberapa, nggak sekaligus banyak gitu, dari satu tuh ke dua, atau jadi tapi dua sekaligus gitu loh, misalnya tiga sekaligus, tapi nggak semuanya bisa gitu loh. Yang terakhir yang ini ada broadcast one to all communication. Jadi all tuh jadi dari satu ini tuh device tuh ke semua menerima gitu kan. Kalau ini satu, kalau ini dua, kalau ini tuh semuanya menerima kiriman itu gitu. Yang terakhir konsep switch dan router. Switch itu mengoneksikan perangkat yang satu network. Jadi kata kuncinya itu adalah satu network. Ini guys kata kuncinya. Nah ini kata kuncinya. Satu network. Ini satu network. Kalau router mengoneksikan perangkat yang berbeda network. Jadi kata kuncinya ini berbeda network. Maaf, sini berbeda nih. Gitu teman-teman. Maaf kalau misalnya ada salah kata ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata atau yang kurang bisa dimengerti dari saya, karena saya juga masih belajar, masih di tahap belajar. Minta diingatkan lagi apa yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.